Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi sebagian kaum muslimin, nama Hasan al-Basri mungkin sudah tidak asing lagi. Beliau adalah sosok ulama besar yang berasal dari Irak. Beliau adalah salah satu ulama dari kalangan tabi'in, yaitu generasi setelah para sahabat. Beliau dikenal karena lisannya yang penuh hikmah. Kata-kata bijak beliau memuat nasihat indah untuk hidup dan juga beragama. Kata-kata bijak beliau selalu mampu menyentuh hati kaum muslimin. Berikut kata-kata bijak Hasan al-Basri yang menyentuh hati. Wahai manusia, sesungguhnya engkau hanyalah kumpulan hari. Sehari darimu pergi, satu bagian dari dirimu pun mengiringi. Barang siapa tidak memiliki adab atau tata krama, maka ia tidak berilmu. Barang siapa yang tidak memiliki kesabaran, berarti ia tidak memiliki agama. Dan barang siapa tidak memiliki ketakwaan, berarti ia tidak memiliki kedudukan di dekat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan membenci musibah yang menimpamu, karena apa yang kamu benci bisa jadi menjadi penyebab solusi bagimu, dan apa yang kamu sukai bisa jadi menjadi penyebab kehancuranmu. Orang yang beramal tanpa ilmu seperti orang yang berjalan tanpa panduan. Orang yang beramal tanpa ilmu hanya akan membuat banyak kerusakan dibanding mendatangkan kebaikan. Jualah duniamu untuk akhiratmu, niscaya kamu beruntung di keduanya. Dan janganlah kamu jual akhiratmu untuk duniamu, karena kamu akan merugi di keduanya. Di antara tanda-tanda Allah Subhanahu wa Ta'ala berpaling daripada seseorang ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kesibukannya pada perkara-perkara yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Tidaklah gambaran kehidupan dunia seluruhnya dari awal sampai akhirnya kecuali seperti seorang yang tidur. Dia melihat dalam tidurnya apa yang dia senangi, kemudian dia tersadar bangun. Jangan hanya duduk diam, karena sesungguhnya maut sedang mencarimu. Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian melihat Al-Quran sebagai surat cinta dari Robnya, direnungi malam hari, diamalkan siang harinya. Siapa yang tidak menjaga lisannya, maka ia tidak bisa memahami agamanya. Sifat terbaik yang bisa dimiliki orang beriman adalah memaafkan. Engkau mengejar dunia dan segala kenikmatannya, padahal dunia adalah hukuman bagi Nabi Adam alaihissalam. Ketahuilah bahwa kamu tidak mampu mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai kamu mencintai menaatinya. Menuntut ilmu di waktu muda seperti melukis di atas batu. Kesabaran adalah harta yang baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikannya kecuali kepada orang yang dikasihinya. Pilihlah lelaki yang baik agamanya, jika marah tidak menghina dan jika cinta akan memuliakan. Sesungguhnya jika Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung menghukum semua makhluk yang berdosa dengan memutus rezekinya, niscaya semua manusia di bumi ini sudah habis binasa. Seseorang tidak akan mendapatkan predikat ketakwaan sampai dia melakukan muhasabah kepada dirinya lebih ketat dibanding seorang teman yang bermuhasabah terhadap temannya. Sesungguhnya seorang hamba senantiasa akan berada dalam kebaikan selama ia masih memiliki penasehat dari dalam hatinya, dan bermuhasabah menjadi salah satu agenda yang paling ia tekuni. Al-Quran telah mengungkap penyakit kita dan menunjukkan obatnya. Penyakit kita adalah dosa dan istighfarlah obatnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati seorang hamba yang berhenti mencermati keinginan hatinya. Apabila niatnya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan teruskan. Namun apabila untuk selainnya, seorang hamba akan berada dalam kebaikan selama dia mampu menasehati dirinya sendiri dan selalu menghisap dirinya sendiri. Sesungguhnya
Di antara lemahnya imanmu ialah engkau lebih percaya kepada harta yang ada di tanganmu daripada apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seandainya perkataan setiap orang itu jujur dan amalannya baik, ia bisa saja menjadi orang yang merugi. Orang-orang berkata, "Bagaimana bisa merugi?" Hasan al-Basri menjawab, "Ia merugi ketika ia kagum dengan..." Lakukanlah kebaikan sekecil apapun, karena kau tak pernah tahu kebaikan apa yang akan membawamu ke surga. Sesungguhnya seorang mukmin di dunia ini bagaikan tawanan yang selalu berusaha untuk terlepas dari perbudakan. Dia tidak pernah merasa aman dari sesuatu pun hingga dia menghadap Allah Subhanahu wa taala, karena dia mengetahui bahwa dirinya akan dimintai pertanggungjawaban atas semua itu. Wahai anak Adam, injaklah bumi ini dengan kakimu. Sungguh sekecil apapun dia, pasti akan menguburmu. Sesungguhnya engkau itu senantiasa sedang mengurangi usiamu semenjak engkau dilahirkan dari perut ibumu. Tawadu adalah tatkala engkau keluar dari rumahmu dan tidaklah engkau menjumpai seorang muslim pun kecuali engkau memandang dia lebih utama dibandingkan dirimu. Barang siapa yang berusaha menyaingi agamamu, maka berkompetisilah dan kalahkan dia. Dan barang siapa yang berusaha menyaingi duniamu, maka biarkanlah dia dengan dunia. Sungguh ada seseorang jatuh dalam sebuah dosa, kemudian ia tidak bisa melupakan, bahkan selalu bersedih hati karenanya, hingga akhirnya ia pun masuk ke dalam surga. Tadabbur Al-Quran itu tidak lain dengan mengamalkannya. Wahai pemuda, carilah akhirat, karena seringkali kita melihat orang-orang yang mengejar akhirat juga mendapatkan dunia. Akan tetapi kita tidak pernah melihat orang-orang yang mengejar dunia akan mendapatkan akhirat bersama dengan dunia. Jika urusan sholatmu sudah kau anggap sepele, maka apa yang sebenarnya kau anggap penting? Jika kamu melihat ada seorang yang mengunggulimu dalam urusan dunia, maka unggulilah dia dalam urusan akhirat. Sungguh dunia mereka akan hilang dan akhirat akan kekal. Barang siapa mencela dirinya sendiri di hadapan banyak orang, sesungguhnya dia telah memuji dirinya, dan hal itu adalah salah satu tanda riya. Perbaiki yang tersisa bagimu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni atas apa yang telah lalu. Orang sombong itu seperti orang yang berada di atas gunung. Dia melihat orang lain kecil, demikian juga orang lain melihatnya kecil. Seorang mukmin itu melakukan ketaatan namun dia khawatir. Adapun orang fajir melakukan kemaksiatan dan dia merasa aman. Seandainya bukan karena ulama, maka manusia akan menjalani kehidupan seperti binatang. Jauhi olehmu nanti, karena kamu sedang berada di hari ini, bukan di hari esok. Bila hari esok tidak menjelang, kamu tidak akan menyesal, dan bila masih menjelang, kamu lebih mampu untuk berbuat seperti hari ini. Nikmat berumah tangga akan terasa dengan 3 cara. 1. Menegakkan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Qanaah dengan apa yang dimiliki. Dan 3. Mensyukuri pasangan hidup yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuknya. Aku tahu rezekiku tidak akan diambil orang lain, maka hatiku tenang. Tetaplah berbuat baik pada orang yang berbuat jelek padamu. Jika tidak bisa, maka jangan sampai engkau berbuat jelek pada orang yang berbuat baik padamu.
Aku membaca ada 90 ayat dalam Al-Quran yang mengajarkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menakdirkan rezeki dan Dia yang menanggung rezeki semua makhluknya. Sementara aku membaca satu ayat mengatakan setan menjanjikan kefakiran untuk kalian. Akan tetapi, mengapa kita masih ragu dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha benar di 90 ayat, dan kita membenarkan ucapan setan sang pendusta yang hanya ada di satu ayat? Wahai manusia, sesungguhnya aku tengah menasihati kalian, dan bukan berarti aku orang yang terbaik di antara kalian, bukan pula orang yang paling solih di antara kalian. Andai kata seorang muslim tidak memberi nasihat kepada saudaranya kecuali setelah dirinya sempurna, niscaya tidak akan ada pemberi nasihat. Demikianlah kata-kata bijak dari beliau, semoga dapat bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.